lebih lain. Jadi angkanya ini saya rasa ini nanti bisa tidak berbeda jauh nanti menyerap investasi yang masuk ke daerah Sumatera. Jadi ya kembali lagi penyebarannya sudah merata, tetapi kita ingin lebih merata lagi, lebih luas lagi. Dan saya lihat juga investasi di Kalimantan yang akan meningkat, terutama di Kalimantan Barat karena boksit. Jadi ini juga tahun ini akan meningkat di Kalimantan, saya yakin akan meningkat. Iya. Iya. Ini untuk sektornya ya ini kan terjawab juga negara tidak hanya yang besar, tetapi juga dengan Swiss kemudian ada UAE. Saya lihat juga itu mungkin yang meningkat nanti ada dari UAE, saya lihat juga ini akan meningkat, UAE akan meningkat investasi yang lain. Ya, yang paling penting adalah mereka itu tahu bahwa investasi itu adalah sebuah technical risk atau opportunity. Tapi yang mereka tidak suka itu adalah uncertainty. Jadi adalah kita mereduksi dengan tajam uncertainty atau ketidakpastian, tetapi kita berikan secara terbuka poin-poin hal-hal apabila mereka menginvestasi Indonesia ini resiko-resiko. Gitu. Jadi hal itu yang perlu kita harus terus perbaiki. Gitu. Saya sekarang sering kasih contoh gitu ya, bahwa kita kasih tahu, oh di investasi di daerah A, oh iya ada listriknya gitu. Misalnya kita kasih detail, tapi listriknya ada tapi cuma hanya 6 jam. Itu pun dari jam misalnya 6 pagi sampai 12 siang. Nah, jadi detail itunya yang lebih kita harus beritahu gitu. Kita tidak bisa bilang, oh sudah ada, tapi kita tidak memberikan sepertinya lagi supaya mereka lebih memahami sehingga mereka bisa menghitung resiko-resiko pada saat mereka berinvestasi. Iya. Baik, Pak Rosan, terima kasih atas paparannya. Kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi dengan rekan-rekan kami dengan kinerja investasi nasional yang solid dan juga terjaga sepanjang tahun 2022. Dan khusus pada triwulan keempat di tahun 2025. Ya, sudah siap Bapak untuk kita lanjutkan sesi tanya dengan rekan-rekan sebelumnya? Oke, silakan. Baik. Jadi langsung saja. Boleh dulu juga boleh Pak? Kita boleh. Ya memang kita juga tentunya mendorong investasi. Memang selama ini tentunya investasi menjadi salah satu yang sudah berjalan dengan baik yang kita mendorong. Tapi tentunya kita ingin mendorong salah satunya yang kita punya potensi yang sangat besar dan appetite-nya dari investor dalam negeri juga sangat tinggi adalah dari energi baru terbarukan atau renewable. Karena ini sudah ada dalam rencana di PLN, tadi saya sempat singgung sedikit, 76% dari energi kita nanti akan berasal dari baru terbarukan. Sudah ada dalam RUPTL-nya dan itu juga kita dorong karena kita lihat potensinya kurang lebih kita tuh sampai Indonesia potensinya 3.300 gigawatt, tapi yang baru terpasang tuh baru 15,1 gigawatt. Sedangkan jadi potensi kita tuh banyak di solar, di hydro, di geothermal. Geothermal juga menarik karena banyak investor yang tertarik untuk geothermal. Memang kondisinya kita harus lebih permudah dari perizinannya. Terutama dari kalau saya lihat justru dari Jepang nih yang banyak di geothermal investasinya. Kemarin juga ada investasi yang tahun kemarin closing di Aceh kurang lebih juga dari Jepang juga $900 juta sudah financial closing, akan mulai pembangunannya pada tahun ini. Jadi ini juga akan meningkatkan kontribusi dari energi baru terbarukan. Kemudian juga dari saya sampaikan tadi dari kawasan industri, yang berikutnya juga dari ekonomi digital. Kita lihat data center ini investasinya juga akan meningkat cukup signifikan, sangat signifikan malah kalau boleh saya sampaikan, karena dari hyperscaler yang kita sudah ketemu, mereka memang kemarin banyak di Johor, kemudian di Thailand juga sekarang mulai kita bicara dari
tahun lalu sebetulnya kita melihat juga itu akan menjadi investasi yang signifikan di tahun ini. Jadi investasi ini kita lebih tersebar di beberapa lebih tersebar di industri yang lain-lain. Dan terakhir mungkin tentunya di waste energy yang dimana pengolahan sampah menjadi tenaga listrik ini yang kebetulan di tendernya sudah mulai berjalan. Kembali lagi yang ikut tadi juga sangat tinggi, sudah dimulai dan kita lihat di tahun ini itu juga akan menjadi salah satu kontributor yang baik yang tinggi. Jadi kita lihat investasi yang masuknya ini benar-benar yang sustainability-nya benar-benar kita perhatikan agar mempunyai dampak yang positif tidak hanya pada sekarang dan juga ke depannya. Jadi itu mungkin sektor-sektor yang menurut kami akan mempunyai dampak positif, dan tentunya kita selalu mencoba untuk investasi masuk ini supaya standarnya itu makin meningkat, world class standard, baik secara operasionalnya, baik secara teknologinya, sehingga sumber daya manusia kita juga terus meningkat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak Rustam, terima kasih. Oke, terima kasih pada pertanyaannya. Memang kan investasi itu adalah long term commitment ya. Long term commitment memang dari investasi yang masuk ini ada beberapa investasi awal yang kita berikan insentif, tapi kan dampak dari pajak-pajak lainnya juga tercipta dan kesejahteraannya juga, perekonomiannya juga meningkat. Jadi saya yakin ini kedepannya juga akan terus memberikan kontribusi yang positif terhadap APBN kita, karena memang pajak-pajak yang tercipta dari investasi yang masuk ini itu karena ini adalah investasi long term komitmen, long term investasi jangka panjang, tidak langsung pada hari haknya pada saat misalnya manufacturing pabrik itu berjalan, tapi juga pada saat nanti dalam perjalanannya terus meningkat, terus berjalan dengan baik, sehingga kontribusinya akan makin besar terhadap terhadap APBN. Karena kalau kami juga melihat tidak semata-mata dari sektor finansialnya, tapi juga kita lihat dari sektor yaitu sumber daya manusianya, penciptaan lapangan pekerjaannya. Karena memang contohnya kalau di perkebunan atau pertanian, mungkin investasinya tidak sebesar dari investasi di bidang mineral, tapi penciptaan lapangan pekerjaannya itu justru lebih tinggi. Mungkin saya pernah sampaikan contohnya di hilirisasi di kelapa nilainya $100 juta gitu ya, bukan hanya tapi $100 juta lebih, dan penciptaan lapangan pekerjaannya itu mencapai 10.000 orang. Biasanya kan kalau di hilirisasi mineral itu angkanya $1 billion, $1 miliar, $1,5 miliar, $2 miliar, ada $4 miliar. Tapi memang inilah kita coba cari keseimbangan sehingga aktivitas ekonominya itu juga jadi meningkat. Karena penyerapan tenaga kerja tinggi, aktivitas ekonominya masyarakat itu juga makin meningkat. Itu juga yang kita lihat faktor-faktor lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya dari Tempo. Ya, kalau kan yang kita lakukan ini adalah yang realisasi investasi, jadi dana yang sudah mereka spending pada saat mereka investasi. Nah, kalau kita lihat memang breakdownnya itu hampir seimbang, jadi investasi yang lama maupun investasi baru. Karena kalau investasi yang misalnya dia bangun pabriknya 3 tahun, ya pada saat mereka spending di tahun terakhir, kemudian investasi yang baru 1 tahun, itu kurang lebih hampir sama sih kalau kita lihat gitu. Jadi ini kan investasinya berkelanjutan gitu kan, terus-menerus untuk yang baru maupun yang lama. Jadi kalau kita lihat porsinya kurang lebih sih hampir sama lah, kurang lebih hampir sama gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau secara memang kan ini peningkatannya angkanya kan makin lama makin besar, ya kan? Peningkatan dari setiap tahunnya itu kalau dari segi angka itu peningkatannya sangat signifikan. Saya ingat contohnya gini, selama 10 tahun terakhir dari 2014 sampai 2024
untuk ekonomi yang investasi yang masuk kita itu 9.100 triliun 10 tahun terakhir 2014 sampai 2024. 2024 sampai 2029 angka yang dikasih Bapak kita itu dalam 5 tahun itu angkanya 13.000 triliun lebih hanya dalam waktu 5 tahun. Jadi memang kenaikannya mungkin kalau dari persentasenya dibandingin memang lebih kecil, tetapi dari amount-nya sangat luar biasa karena jumlahnya itu sudah makin meningkat. Jadi contohnya tahun 2024 itu 2024 benar. 2024 ya. Kembali-balik tahun ini. Di tahun 2024 itu 1.600 triliun, 2025 1.905 triliun, nanti tahun 2026 lebih dari 2.100 triliun. Jadi kenaikan itu yang signifikan gitu. Karena kita lihat perbandingan paling mudahnya itu saja. Ini 10 tahun terakhir 9.100 triliun, tapi 5 tahun ke depan maksudnya mulai terhitung 2024 itu 13.000 triliun lebih. Jadi itu sebagai perbandingan yang bisa saya kasih gambarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih.